Ayahnya ini mendirikan pondok pesantren yang dikenal dengan nama Kiai Kuwu. Kiai Kuwu itu ya itulah awal mulanya berdirinya desa Kuwurjo. Pemakaiannya juga di Kuwurjo. Nah ini dia, banyak sekali ya restorannya, ada yang di indoor sana, ada yang outdoornya seperti ini misalnya ya, dengan view-nya yang sangat keren sekali tuh, dan saya itu Muara Kali Bogowondo, sangat keren sekali itu. Dan ada yang lesehan ya, lesehannya sebelah sana, lesehan. Keren ya, recommended ya. Tahun semoga banyak umur, banyak rezeki, tambah sehat, sukses, apa yang cita-citakan terkabul. Amin. Okay, say something Naya. I have no idea what to say. Say something. Today is a very special day and I'm very happy with it. At least my family is happy. So we're just going to enjoy this view, this place. Okay, sekarang would you please say something for your celebration day today? Yeah, you have to make a wish for us and also for your future. Yeah, pray to the God, pray to Allah Subhanahu Wa Taala. Yeah, so we hope that Allah Subhanahu Wa Taala will hear your hope and will hear your pray, so it will become a reality. Yeah, so okay, now you have to say something again. Yeah. Okay, let's go. Halo, happy birthday Kakak Naya. I hope you get Nah, rencang-rencang, wah ini menu pertama yang kita lagi coba adalah minuman ya. Biasa sebelum kita menunggu makanan datang, kita selalu mengorder minuman yang itu sudah wajar ya. Mesti minuman dulu ya akan disajikan. Minumannya adalah es kelapa muda, es kelamut. Wah, murni pantai selatan ya, kelapa pantai selatan. Tapi salah satunya tetap aja es teh.
Ya itulah rencana kebahagiaan keluarga saya ya, sangat luar biasa. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aryawan Wibowo dalam Lanting Kutoarjo. Nah, sekarang ini kita berada di sebuah restoran pinggir muara ya. Ini adalah Sungai Bogowonto yang sangat terkenal. Muara langsung ke pantai selatan sana. Ya. Jadi kalau sampean atau rencana-rencana saya punya perahu, jalan-jalan dari pantai selatan menuju nyisir ke Bogowonto itu, maka rencana-rencana saya semua akan menemukan sebuah pemandangan yang sangat fantastis sekali, indah sekali di sini ya, perpaduan antara pesisir pantai dan kemudian dataran tinggi. Ya kalau rencana-rencana saya punya punya speedboat atau perahu kayak gitu ya. Tapi ngomong-ngomong, pada episode sekarang ini kita nggak mau ngomongin masalah Bogowonto ya, nanti lagi ada videonya selanjutnya. Kita ini mau pas tentang riwayat Raden Mas Cumantoko II ya, seperti yang sudah saya katakan pada video saya yang lalu. Raden Mas Cumantoko II ya, yaitu yang terkait dengan Raden Mas Kuwu, atau masyarakat sekitar mau manggilnya beliau adalah Simbah atau Eyang atau Kiai Mbah Kuwu ya. Itu untuk lebih jelasnya kita langsung ikuti aja riwayat beliau di saat ini. Terima kasih para rencang-rencang saya yang masih setia bersama Lanting Kutoarjo channel ini, dan saya ucapkan terima kasih pula bagi rencang-rencang saya yang baru saja join ya. Dan saya sarankan untuk tetap mengikuti video saya yang lalu-lalu supaya rencang-rencang saya lebih jelas urutannya dalam memahami napak tilas sejarah kota kelahiran kita tercinta Kutoarjo. Sekarang ini kita sedang menuju ke Desa Kuworejo ya, sebuah desa yang sangat maju dan sangat subur tanahnya di sini. Sebagian besar penduduknya adalah petani dan juga home industry ya, atau kerajinan makanan di sini. Ada kerajinan makanan kerupuk dan untir-untir yang sangat terkenal dari Desa Kuworejo ini. Rencana-rencana saya, Desa Kuworejo ini merupakan desa yang bisa terbilang tua rencana-rencana saya, karena desa ini mulai ada atau mulai berdiri itu semenjak Raden Mas Kuwu atau yang dikenal dengan Eyang Kuwu mulai melakukan kegiatan keagamaan, terutama penyebaran agama Islam di wilayah dulunya merupakan tanah perdikan ya, yang diberikan oleh ayahandanya Tumenggung Cumantoko I, yang kemudian digunakan oleh beliau untuk mendirikan pesantren di wilayah ini, sekaligus menjadi pusat penyebaran agama Islam. Maka beliau oleh masyarakat setempat dijuluki sebagai Eyang Kuwu atau Kiai atau Mbah Kuwu ya, karena sebutan ulama pada masa itu. Siapapun yang menjadi guru yang mengajarkan agama Islam di wilayah tersebut. Dan kemudian desa tersebut
diberinya nama Desa Kuwurejo, ya, yang berasal dari nama beliau yaitu Raden Mas Kuwu atau Eyang Kuwu. Sampai sekarang ya rencang-rencang saya, nama Kuwurejo itu masih abadi hingga sekarang. Di desa ini rencang-rencang saya ya terdapat sebuah masjid yang besar sekali dan sangat cantik ya. Arsitektur dan interior eksteriornya sangat menarik. Karena memang desa ini dikenal sebagai desa santri. Sebentar lagi kita akan sampai di sebuah sekolah SD Kuwurejo ya rencana saya, karena menurut penuturan salah satu warga desa Kuwurejo, letak makam beliau Raden Mas Kuwu atau Mbah Kuwu itu berada di tepat di belakang sekolah dasar negeri Kuwurejo. Sudah bercampur dengan pemakaman umum ya rencana saya. Ya, bentar lagi. Iya, ini dia rencana saya di belakang sana nanti ya. Letak makam dari Eyang Kuwu ya, atau Raden Mas Kuwu. Nah, rencang-rencang saya sekarang ini sudah berada di makam Eyang Kuwu ya. Makanya beliau pada saat mendirikan pondok pesantren di wilayah ini, makanya wilayah ini, tanah Padikan ini dinamakan Kuwurejo, yaitu diambilkan dari nama Eyang Kuwu ya, akhirnya bernama jadi Kuwurejo ya. Masih dalam wilayah Semaung, Kabupaten Semaung di sini. Kalau sekarang berubah jadi Kabupaten Purworejo dan kecamatannya Kecamatan Purworejo. Di sini saya ditemani oleh salah seorang warga dari desa Kuwurejo yang bernama Pak Kapto. Pak Kapto ini akan menunjukkan di mana letak daripada makam Raden Mas Kuwu atau Mbah Kuwu ya. Sebenarnya Mbah Kuwu ini atau Raden Mas Kuwu ini masih menjabat sebagai Tumenggung Cumantoko yang kedua yang menggantikan ayahandanya Tumenggung Cumantoko I yang telah wafat. Namun karena beliau lebih senang dengan kegiatan kerohanian daripada kegiatan pemerintahan, maka beliau mengkhususkan diri dalam usaha pengembangan agama Islam di wilayah desa Kuwurejo ini. Ini dia, di depan saya ini adalah makam Eyang Kuwu, dan konon ceritanya di sini juga ada pohon yang sangat besar sekali ya. Pohon yang sudah ratusan tahun umurnya, yang menjadi tanda bahwa di sini terdapat makam Eyang Kuwu. Sejak ratusan lalu, pohon tersebut terus tumbuh dan membesar sehingga menutupi semua bagian makam Eyang Kuwu. Nah, pada saat pohon yang besar itu ditebang, akhirnya makam Eyang Kuwu lenyap bersama dengan pohon tersebut. Dari kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang menyebabkan sebuah petilasan dan makam sejarah hilang tak berbekas. Yang diantaranya adalah sebuah intrik jahat daripada kolonial pemerintahan Belanda, di mana sebuah wilayah yang tidak tunduk kepada kebijakan pemerintahan kolonial Belanda, maka Belanda akan berusaha keras untuk mensirnakannya dari sejarah, sehingga dengan tujuan agar para generasi mudanya kehilangan akan jati dirinya. Begitu juga dengan sebuah keyakinan yang keras terhadap sebuah saksi sejarah, baik berupa petilasan ataupun sebuah makam, terpaksa harus musnah karena sebuah keyakinan tersebut, sehingga menyebabkan generasi mudanya kehilangan bukti-bukti tauladan dari sebuah sejarah. Sudah menjadi kewajiban kita, apapun keyakinan kita, untuk tetap melestarikan sejarah, karena sejarah
adalah milik kita bersama. Nah, gimana rencang-rencang saya semuanya? Ya begitulah kisah dari riwayat Mbah Kuwu ya, atau yang dikenal dalam sejarah itu Raden Mas Cumantoko ya. Yang sudah saya katakan tadi bahwa beliau itu sebenarnya masih menjabat sebagai tumenggung, tapi karena beliau lebih senang dengan kegiatan siar agama Islam, maka beliau membangun sebuah pondok pesantren dan menjadikan tanah perdikan itu sebagai desa yang harinya bernama Kuwurjo hingga sekarang ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa rencang-rencang saya semuanya ya yang telah mengikuti riwayat dari Raden Mas Cumantoko ini untuk menulis komen ya, kemudian subscribe, lalu share, bagikan semua informasi ini kepada rencang-rencang saya semua yang belum tahu, sehingga syukur kalau rencang-rencang saya semua yang belum tahu itu bisa join dan terkait sama-sama dengan kita dalam menamati sejarah kelahiran kota kita Kutoarjo ini ya. Kemudian jangan lupa yang terakhir adalah pencet belnya yang keras-keras supaya rencang-rencang saya tetap bisa mengikuti notifikasi saya, karena saya selalu update ya untuk memproduksi terus video-video tentang Napaktilas Kutoarjo ini hingga tuntasnya. Sampai ketemu di episode yang datang ya, episode yang ke-8 yang insya Allah kita akan mengetengahkan tentang riwayat Tumenggung Cumantoko yang ketiga. Apabila itu ada kesalahan ya, kekurangan itu berasal dari saya mohon maaf, dan apabila ada kelebihannya itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari telatah muara Sungai Bogowonto ini, saya Aryawan Wibowo dalam Landing Kutoarjo Channel ya, pamit undur ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.